Oke, selamat datang. Kita ketemu lagi di episode terbaru. Ini di episode ke-6 apa ke-7 ya, gua lupa juga karena udah beberapa hari gua nggak bikin video karena gua sangat sibuk dengan aktivitas. Ada acara yang harus gua hadiri juga, jadi gua mohon maaf kalau gua nggak ada update tentang berita-berita karena banyak sekali berita yang ternyata sangat menarik untuk dibikin video seperti ini. Dan hari ini hari Rabu gua akan bahas tuntas untuk transfer yang akan gua bahas sebentar lagi. Eh Sementara itu, di sini gue sampaikan gue akan bahas update transfer terkait dengan Arsenal, Chelsea maupun Manchester United ya. Tapi gue lebih banyak membahas ke Arsenal aja karena gue sangat mengikuti ini berita. Gue takutnya salah-salah ngomong gitu loh tentang update transfer di klub-klub lain Chelsea maupun Manchester United. Karena gue nggak terlalu aktif dalam berita mereka. Mungkin kita langsung mulai aja. Untuk berita pertama ada loan dari Sambi Lokonga, Albert Sambi Lokonga. Pemain defender midfielder dari Arsenal ini akhirnya dipinjamkan ke Crystal Palace semenjak melihat penampilannya yang sangat buruk. Mungkin penilaian kalian juga seperti itu, tapi kalau menurut gue pribadi ini tidak penampilan yang tidak terlalu buruk lah. Banyak contoh yang bisa gue sampaikan kenapa pemain ini tidak buruk pada saat mereka melawan Manchester City di FA Cup. Ini pemain kan diturunkan menggantikan Thomas Partey yang karena Thomas Partey ini ditarik karena itu ya, karena ada sedikit rasa sakit lah di kakinya, jadi harus ditarik karena akan disayangkan jika pemain ini cedera dalam waktu yang lama. Maka dari itu Sambi Lokonga masuk di dalam pertandingan. Dia bertanggung jawab untuk posisi Thomas Partey dengan tanggung jawab yang sangat besar dengan pengalaman juga yang sangat minim di level yang sangat tinggi. Ini Manchester City bukan lagi Everton maupun si Aston Villa, bahkan Nottingham Forest gitu loh. Jadi akan sangat wajar kalau pemain ini ada demam panggung ataupun grogi ataupun semacamnya lah. Terlihat pada saat dia dimainkan ini kan kalau menurut kalian yang nonton sedikit-sedikit mungkin ini pemain terlihat sangat buruk, tapi menurut gua enggak karena ini pemain pada saat dimainkan di pertandingan tersebut ada dua momen yang gua tangkap pada saat di lini tengah Manchester City melakukan distribusi bola ataupun mengalirkan bola ke pemain yang lainnya. Itu kan Odegaard mengejar bola sendirian. Lokonga bergerak di lini tengah untuk menutup pergerakan dari Julian Alvarez. Pada saat Julian Alvarez berada di sisi kanan dari pertahanan Arsenal, Sambi Lokonga mengikuti pemain tersebut yang harusnya si Sambi Lokonga ini menjaga pergerakan dari Gundogan. Sementara si Odegaard mengejar bola sendirian, dimain-mainin sama para pemain Manchester City juga. Kelihatan Odegaard sangat kesal dengan Lokonga. Kenapa dia harus menjaga si Julian Alvarez? Nah, kalau gua tangkap itu harusnya ada komunikasi ya, ada chemistry yang dimana ada rasa kayak gimana, oh ya kalau gua kesini gua harus kesana kayak gitulah. Nah itu kalau gua salahkan sih Saliba karena posisi Saliba di sana cukup kosong, tidak ada pemain dalam penjagaan, jadi harusnya Saliba lebih bisa berani melompat ke atas untuk mengejar ataupun menekan keberadaan dari Gondoan karena si Lokonga sudah menekan juga pergerakan dari Julian Alvarez. Nah, di situ terlihat Odegaard sangat kesal. Lalu di momen berikutnya pada saat gol Nathan Ake, nah pada saat si Grilis melakukan control ball ataupun dribbling di area sisi sebelah kanan pertahanan mereka, itu kan sudah ada dua pemain seperti Bukayo Saka dan juga si Tomiyasu yang untuk menutup ruang progressing ataupun agar si Grilis ini tidak bisa melakukan crossing ataupun cutback ke pemain di lini kedua lah. Jadi itu sudah sangat bagus, tetapi posisi Lokonga, bukan posisi sih ya, pergerakannya kurang agresif untuk menutup ruang Nathan Ake. Maka dari itu Nathan Ake yang tadinya bolanya harusnya bisa ditangkap oleh Lokonga itu sangat ceroboh aja sih kalau gua rasa ya, karena posisinya udah benar dari Lokonga. Gua rasa nggak banyak kesalahan juga yang dilakukannya.
Akan tetapi pergerakannya ataupun insting untuk bertahannya itu kurang. Ini pemain kayak lebih pemain yang pemain di lini tengah gitu loh, yang berposisi sebagai pengalir bola untuk transisi serangan. Jadi dia nggak mempunyai kemampuan untuk bertahan lebih defense lebih dalam lah ini pemain. Jadi sedikit aja kesalahan yang ada di Lokonga, maka dari itu dia di loan ke Crystal Palace. Nah, di sini gua udah agak senang mendengar beritanya. Yang artinya Arteta juga sedikit percaya dengan si Lokonga. Lokonga mempunyai kemampuan ataupun potensi lah ke depannya. Akan tetapi ini pemain memang kekurangan jam bermain. Dia harus lebih sering dimainkan agar kemampuan-kemampuannya ini bisa keluar gitu. Agar insting-insting sebagai pemain defender midfielder itu bisa lebih keluar lah auranya ataupun kemampuannya bisa lebih keluar. Si Lokonga ini kan jarang dimainkan di Arsenal, dia lebih ke sub kalau memang cederanya parah kayak Partey maupun si Xhaka parah cedera, lalu lah pemain ini dimasukkan. Nah, dengan pengalaman yang minim, gua rasa ya harusnya nggak terlalu menjadi masalah. Ya memang harus Arsenal mencari pengganti yang lebih levelnya lebih lebih tinggi lah, nggak terlalu jauh. Maka dari itu pemain dari Chelsea Jorginho mereka datangkan karena Caicedo nggak dilepas sama Brighton. Di video sebelumnya udah gue sampaikan kalau si Caicedo ini sangat penting. Ini pemain sudah kayak Pogba ditambah sama Kante gitu loh. Kalau Brighton melepas ini pemain, gue rasa akan sulit kedepannya untuk bisa bersaing di 4 ataupun 3 besar. Karena dengan adanya Caicedo ini distribusi bola sangat tenang, sangat mempunyai visi. Tujuannya sangat-sangat jelas dengan adanya Caicedo dan juga Meka Allister di lini tengah. Jadi sudah ada chemistry yang sangat kuat dengan antar dua pemain tersebut. Arsenal datang melakukan penawaran yang awalnya 60 naik 65, 70, 75 nggak dilepas juga. Mungkin mereka mencari harga di sekitar 90 ataupun 100 lah, tetapi Arsenal mungkin masih mikir juga. Mereka sangat urgent untuk pemain di lini tengah. Mereka mencoba mencari alternatif, ketemulah sama si Jorginho. Nah, ini Jorginho ini kan memang kalian menilai ini pemain nggak cocok lah di Arsenal ataupun permainannya jelek lah. Tapi kalau kita harus bisa melihat juga gitu loh bagaimana sistem yang ada di Chelsea maupun yang sudah diterapkan oleh si Potters. Gua rasa sistem Potters aja yang nggak cocok dengan permainan ataupun kemampuan yang dimiliki Jorginho. Permainan Chelsea kalau bisa gua katakan banyak pemain yang tidak diberikan keleluasaan untuk bisa bermain dengan bola, untuk bisa melakukan end passing, untuk bisa melakukan kombinasi. Tidak banyak pemain yang berani untuk lebih lama memegang bola kayak gitulah. Seperti Gallagher, seperti si siapa di lini tengah yang besar itu badannya gue lupa lah. Jadi tidak banyak pemain yang diharuskan untuk bisa memegang bola lebih lama. Sedangkan Jorginho itu tipe-tipe pemain seperti itu gitu loh. Itu akan sangat cocok dengan sistem Arteta karena Arteta bermain dengan dinamis. Dengan pergerakan tanpa bola, semua pemain harus bergerak, harus bergantian menutup ruang ataupun membuka ruang, yang artinya Jorginho ini akan sangat cocok kalau menurut gua karena dia mempunyai kepemilikan yang cukup bagus di dalam penguasaan bola. Tapi ini pemain ada sedikit kelemahannya, yang dimana ini pemain harus disupport di belakang ataupun di sisinya lah. Berbeda dengan Thomas Partey. Thomas Partey itu sangat kuat dalam penguasaan kepemilikan bola di kakinya. Sangat sulit juga untuk direbut kalau si Partey pegang bola. Maka si Partey ini kalau dilihat ya dia sering melakukan pergerakan sendirian, sangat bebas. Kayak karena memang profilnya cukup kuat untuk situasi tersebut. Tapi Jorginho ini harus didukung seperti Odegaard maupun Partey maupun Xhaka yang ke belakang, ke sisi pemain ini harus memberikan dukungan yang lebih luas lah. Karena pemain ini mempunyai kreativitas yang sangat kuat juga, yang sangat tinggi, bahkan dia mempunyai visi, tujuan, crossingnya, passingnya, through passnya itu sangat tinggi akurasinya. Kalau gua rasa ini pemain akan sangat cocok nantinya bergabung dengan Arsenal. Nah, kalau menurut kalian gimana untuk Jorginho ke Arsenal?
Mungkin banyak fans juga yang meragukan karena banyak sekali Arsenal tidak mengambil pelajaran dari pemain-pemain Chelsea sebelumnya seperti Cech, seperti Willian, seperti David Luiz. Banyak pemain lah yang tidak apa ya, tidak eh, yang akhirnya itu berakhir dengan mulus kayak gitulah. Nah, jadi Arsenal lagi-lagi mendatangkan pemain dari Chelsea yang keluarga negaranya itu Italia. Yang kita tahu Italia ini kan mempunyai defender, midfielder ataupun pemain di lini tengah yang sangat bagus. Contohnya banyak Pirlo seperti dan lain-lain. Gua rasa Jorginho ini akan sangat penting nantinya di dalam sistem Arteta. Maka dari itu ini adalah pilihan pemain yang sangat tepat. Mengingat daripada mereka mendatangkan Caicedo yang seratusan juta, mungkin itu bisa akan dilakukan nanti di musim panas dengan Declan Rice. Zubamendi juga sebenarnya banyak pilihan sih ya untuk Arsenal. Mungkin mereka harus memilih pemain yang lebih tua, yang lebih berpengalaman karena mereka nanti akan bermain di Liga Champions. Itu sangat besar kemungkinannya dan juga mereka mempunyai kemungkinan besar untuk bisa menjuarai Liga Premier Inggris. Maka dari itu mereka membutuhkan pemain-pemain yang langsung bisa turn in ke dalam permainan, ke dalam sistem. Si Jorginho ini mempunyai pengalaman yang cukup besar juga di Liga Inggris, akan sangat cepat beradaptasi dengan sistem Arteta. Gua rasa tidak ada yang harus diragukan lagi dengan kemampuan dari Jorginho. Nah, mungkin kita akan sedikit berbeda untuk pendapatnya. Mungkin sampai di sini dulu yang dapat gua sampaikan ya. Jika ada kritikan ataupun masukan, boleh kalian komen di bawah juga. Nanti gua akan baca-bacain. Sementara kita tutup sampai di sini dulu. See you next time.